Terlihat mengetuk jari-jarinya ke atas meja kaca yang ada di hadapannya tersebut tanpa mengeluarkan suaranya sejak tadi, kini tahu-tahu dia menatap semua orang di hadapannya tersebut untuk beberapa waktu. Katakan rencananya. Laki-laki itu bicara cepat ke arah semua orang. Bola matanya secara bergantian menatap satu persatu orang-orang di hadapannya itu. Roy terlihat menggeser sebuah map ke hadapan Cooper, sedangkan Rosa terlihat melipat kedua tangannya sambil bersandar ke arah dinding kursi sofa, memperhatikan Cooper dan Roy secara bergantian. Siapa orang yang akan kamu gunakan untuk masuk ke sana? Tanya Cooper sambil mengerutkan keningnya. Roy tidak langsung menjawab, dia melirik ke arah Rosa untuk beberapa waktu. Kau tidak ingin menjelaskannya? Tanya Roy pada Rosa. Gadis itu terlihat menaikkan kedua bahunya untuk beberapa waktu, dia kemudian melepaskan lipatan tangannya dan mulai berdiri dari posisi duduknya. Aku pikir ini cukup berisiko besar, sangat sulit masuk untuk mendekati Felix hingga sejauh ini, jadi kita butuh seseorang yang cukup kompeten untuk mengorek seluruh informasi dari dia. Ucap Rosa sambil berhenti tepat di hadapan Cooper. Laki-laki itu menaikkan ujung alisnya. Kita butuh rekaman asli malam itu dan menyatukan satu persatu kejadiannya hingga kita bisa menyambung benang yang terputus satu persatu dan mendapatkan siapa pelaku sebenarnya yang membunuh Chris. Lanjut Rosa lagi. Pasti ada yang bergerak di belakang Felix, aku yakin itu. Roy bicara sambil meraih rokok miliknya di atas meja, meletakkan satu batang rokok ke bibirnya kemudian secara perlahan laki-laki itu menyalakan pamatik yang ada di tangannya. Lebih tepatnya kita akan memancing di air yang keruh. Seseorang bicara di sudut ruangan tersebut, itu adalah Lexus, laki-laki itu terlihat mulai ikut berdiri dan beranjak dari posisi duduknya. Mendengar ucapan semua orang, Cooper tampak diam tidak menjawab. Laki-laki itu seolah masih berpikir. Memancing di air yang keruh. Itu jelas cukup sulit. Sebenarnya masih menjadi tanda tanya besar siapa pelaku utama atas kematian adiknya tersebut, hingga hari ini kasus itu tidak berhasil naik ke permukaan. Di masa lalu siapa saja yang pernah dekat atau pernah tersinggung oleh ucapan Chris? Seingatnya adik laki-lakinya bukanlah type orang yang memiliki banyak musuh, dia tidak sepenuhnya menguasai Anderson Company, sejak awal semua keluarga tahu dia lebih memilih menetap di luar negeri dan mengejar mimpinya. Chris berkutat dengan perusahaan dan digadang akan menjadi penerus berikutnya. Tapi semua mulai berubah ketika laki-laki itu jatuh cinta pada Elia, Chris mulai kehilangan fokus pada perusahaan orang tuanya. Elia mendekati Chris karena ingin mendapatkan semua informasi soal dirinya, masuk ke keluarga Anderson demi bisa mendekati dirinya. Tapi siapa sangka keadaan menjadi begitu kacau balau, semua hancur berantakan tanpa sisa. Bahkan kematian adiknya tersebut menyisakan trauma mendalam bagi mama dan papanya. Karena itu mama dan papanya begitu benci dengan Elia, karena kebungkaman perempuan tersebut membuat persepsi semua orang menjadi buruk. Jadi siapa yang akan kalian gunakan untuk melakukan hal tersebut? Cooper langsung menaikkan ujung alisnya, dia bertanya sambil bergantian menatap semua orang yang ada di ruangan tersebut. Alih-alih ada yang menjawab, Rosa tiba-tiba bergerak menuju ke salah satu lemari besar yang ada di sisi belakang ruangan tersebut. Tiba-tiba gadis tersebut menekan satu tombol yang ada di pinggiran lemari dan, kletakek. SSRTTT. Seketika lemari tersebut bergeser dengan sendirinya, tahu-tahu seseorang keluar dari sana. Cooper jelas langsung membulatkan bola matanya tidak menyangkal di balik lemari tersebut terdapat sebuah ruangan khusus yang bisa menembus ke satu ruangan lainnya. Dan yang lebih mengejutkan ketika dari ruangan tersebut muncul seseorang dari dalam sana. Mungkin jika sosok tersebut orang asing Cooper tidak akan terbelalak kaget, tapi ini benar-benar membuat dia terkejut, seseorang tersebut begitu dia kenal di dalam hidupnya. Kau, bagaimana bisa?
Ucap Cooper sedikit tercekat. Seorang gadis berdiri tepat di hadapan Cooper, dia tampak mengembangkan senyumannya begitu Cooper terlihat membelalakkan bola matanya. Bagaimana kau ada di sini, Kana? Cooper kembali bertanya pada gadis tersebut. Bagaimana mengatakannya, dia jelas begitu terkejut saat sadar siapa yang ada di hadapannya saat ini. Bukankah kamu ada di London? Lanjutnya lagi. Tentu saja untuk membongkar kasus kakak keduaku. Jawab gadis itu cepat sambil melangkah maju ke depan. Apa kau gila? Cooper pikir bagaimana bisa adik kecilnya ikut terlibat dalam persoalan kasus kematian Chris. Karena tidak pernah tinggal di Indonesia sejak dia duduk di bangku secondary school SMP, dia hanya datang di perayaan hari besar saja ke Indonesia, kembali pun tidak pernah lebih dari 1 minggu. Hingga adiknya menyelesaikan junior college SMA-nya dan kini seharusnya setelah Kana baru menyelesaikan pendidikan bachelor degree S1-nya gadis itu masih berada di London. Seingatnya mamanya berkata Kana tengah mencoba peruntungan untuk masuk ke sebuah perusahaan di London, ingin bekerja di sana. Tapi kini kenapa adiknya bisa kembali kemari tanpa memberitahukan mereka? Tiba-tiba gadis itu ada di Indonesia begitu saja tanpa memberitahukan dirinya soal kepulangannya. Dan alasan yang dilontarkan gadis tersebut sangat tidak masuk akal. Membantu untuk mengungkapkan kasus kematian Chris. Membantu mereka untuk menjebak Felix dengan rencana yang bahkan Cooper anggap belum matang. Apa kau sudah gila? Tanya Cooper lagi sambil menaikkan ujung alisnya. Tentu saja baginya keputusan Kana gila. Tentu saja tidak. Adiknya menjawab dengan cara begitu mantap, dia berjalan ke arah Cooper lantas langsung mencium pipi kiri dan kanan kakaknya. Masih di tengah kebingungan, Cooper membiarkan adiknya memeluk erat tubuhnya untuk beberapa waktu. Sedangkan dia mencoba untuk mencerna semua apa yang ada saat ini. Bukankah kita butuh seseorang untuk membuat laki-laki itu bertekuk lutut? Aku tentu saja bisa melakukannya. Ucap Kana lagi kemudian, gadis itu lantas bergerak menjauhi kakaknya. Aku bisa mengalihkan dunianya dan menjebak dia masuk ke dalam permainan kita, memancing tiap gerakannya dan membuat dia bercerita soal apa yang seharusnya dia ceritakan. Cooper jelas saja tidak percaya adiknya bisa-bisanya berkata begitu. Itu sama saja kamu mencoba mempertaruhkan nyawamu. Laki-laki itu jelas keberatan, tidak setuju mendengar saran yang ditawarkan oleh adiknya. Dia langsung menatap tajam ke arah Roy. Jangan main-main denganku. Dia berkata dengan perasaan kesal, menolak saran yang dia anggap tidak masuk akal tersebut. Membiarkan Kana masuk ke dalam permainan mereka, jelas akan membahayakan gadis tersebut. Mereka tidak tahu bagaimana watak Felix yang sesungguhnya hingga sejauh ini. Tapi menelisik cara dia memanfaatkan Elia selama ini untuk menutupi soal kematian Chris dan menyembunyikan siapa yang ada di balik mereka membuat Cooper berpikir Felix jelas bukan lawan yang baik. Bisa dia pastikan laki-laki itu bisa berbuat apapun sesuai kemauannya, dan Cooper takut karena terjebak bersama laki-laki tersebut. Bahkan dia takut karena ikut terbelenggu di dalam jebakan laki-laki tersebut. Dia takut mereka tidak akan bisa melindungi Kana dari laki-laki tersebut. Aku tidak akan mengizinkannya sedikit pun. Setelah berkata begitu Cooper langsung membuang pandangannya, laki-laki itu sama sekali enggan menatap adik kesayangannya itu. Tapi dia telah masuk ke dalam permainanku dalam beberapa waktu ini. Ucap Kana tiba-tiba. Mendengar ucapan Kana seketika Cooper menghentikan langkah kakinya, laki-laki itu berbalik sambil menatap adiknya tersebut. Apa? Aku pastikan bisa membuat dia jatuh cinta padaku dalam hitungan minggu. Lanjut Kana lagi sambil memamerkan handphonenya yang tiba-tiba saja berdering. Dia sudah masuk ke dalam jebakanku. Kana terlihat mengembangkan senyuman sembari dia memperlihatkan pada Cooper satu nama di layar handphonenya. Felix Calling. Oh si, kau pasti sudah gila.